Perkenalkan, nama saya Tulensi Tamurambo Ananua, NIM 2324034. Saya mahasiswa agroteknologi, berkuliah di Universitas Wirawacana Sumba. Hai semuanya, selamat menonton video ini. Kita akan membahas tentang agroekologi dan bagaimana lingkungan abiotik dan abiotik berinteraksi dalam sistem pertanian. Apa itu agroekologi? Agroekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme hidup, biotik, dan lingkungan fisik abiotik dalam sistem pertanian. Tujuan agroekologi adalah menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, produktif, dan ramah lingkungan. Lingkungan abiotik dan biotik meliputi faktor non-hidup seperti tanah, air, udara, suhu, cahaya. Lingkungan biotik meliputi organisme hidup seperti tanaman, hewan, mikroorganisme. Interaksi abiotik dan biotik. Pertama, tanah. Mikroorganisme tanah yang subur dengan pH yang tepat mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang bermanfaat. Mikroorganisme ini membantu mengurai bahan organik, menyediakan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua, cahaya dan fotosintesis. Cahaya matahari adalah energi utama bagi fotosintesis tanaman-tanaman yang menghasilkan oksigen dan glukosa, mendukung kehidupan hewan dan mikroorganisme. Hubungan timbal balik. Tanaman menyerap nutrisi dari tanah sementara mikroorganisme membantu menguraikan bahan anorganik. Hewan membantu bukan dan penyebaran biji, sementara tanaman menyediakan makanan bagi hewan. Interaksi lainnya antara lingkungan abiotik dan biotik dalam agroekologi. Interaksi lainnya, air dan tanaman. Air yang cukup mendukung pertumbuhan tanaman, juga membantu mengatur siklus air dengan proses transpirasi. Yang kedua, suhu hama yang sesuai bisa mempengaruhi populasi hama. Tanaman yang sehat bisa lebih tahan terhadap serangan hama. Penerapan agroekologi polikultur, menanam berbagai jenis tanaman untuk meningkatkan biodiversitas dan mengurangi penggunaan pestisida. Penggunaan kompos meningkatkan kesuburan tanah dengan bahan organik. Dengan menerapkan prinsip agroekologi, kita bisa menciptakan sistem pertanian yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Baik, kita lanjut dengan contoh penerapan agroekologi yang lebih spesifik. Penerapan agroekologi sistem Wanatani agroforestry adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan pohon dengan tanaman pangan atau ternak. Contohnya, menanam kopi di bawah naungan pohon jati, mengintegrasikan tanaman pangan dengan pohon buah-buahan. Manfaat Wanatani meningkatkan biodiversitas, mengurangi erosi tanah, meningkatkan pendapatan petani. Contoh lain, pertanian organik. Pertanian organik menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Contohnya, menggunakan kompos dan pupuk hijau, mengendalikan hama dengan predator alami. Adapun contoh lain penerapan agroekologi. Penerapan agroekologi pertanian terpadu. Pertanian terpadu mengintegrasikan tanaman, ternak, dan ikan dalam satu sistem. Contohnya, mengintegrasikan kolam ikan dengan tanaman sayuran, aquaponik. Yang kedua, menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk organik. Manfaat pertanian terpadu
meningkatkan efisien penggunaan sumber daya, mengurangi limbah dan populasi, meningkatkan pendapatan petani. Contoh lainnya pengelolaan hama terpadu atau PHT. PHT menggunakan kombinasi metode biologis kultur kimiawi untuk mengendalikan hama. Penerapan agroekologi sistem pertanian konservasi. Sistem pertanian konservasi bertujuan untuk mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Contohnya, menggunakan tanaman penutup tanah atau cover crop, mengimplementasikan sistem tanaman tanpa olah tanah atau non-till farming. Manfaat sistem pertanian konservasi mengurangi erosi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, menghemat air dan energi. Agroforestry dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dengan mengintegrasikan pohon dengan tanaman. Contohnya menanam pohon buah-buahan dengan tanaman sayuran, mengintegrasikan pohon dengan tanaman obat-obatan. Dengan menerapkan agroekologi, kita bisa menciptakan sistem pertanian yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Kesimpulannya, agroekologi mempelajari hubungan kompleks antara lingkungan abiotik dan biotik. Dengan memahami interaksi ini, kita bisa meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan sistem pertanian.